Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang metode Simple Additive Weighting atau SAW dalam pengambilan keputusan untuk Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Jadi sebelum kita latihan, karena kemarin ada latihan ya yang sebetulnya ada salah sedikit di jawabannya dan ada salah satu metode yang pohon algoritma atau apa gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas inti dari pertemuan hari ini adalah tentang SAW. Sebelum membahas ke soal, akan saya jelaskan dulu beberapa definisi atau konsep dari metode SAW itu sendiri. Jadi, metode Simple Additive Weighting atau SAW sering juga dikenal istilahnya sebagai metode penjumlahan terbobot. Nah, konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Ini menurut Fishburne pada tahun 1967. SAW dapat dianggap sebagai cara paling mudah dan intuitif untuk menangani masalah multiple criteria decision making atau MCDM. Nah, karena fungsi linear aditif dapat mewakili preferensi pembuat keputusan atau decision making atau DM, hal tersebut dapat dibenarkan. Namun, hanya ketika asumsi preference independence menurut Kinney dan Raiva pada tahun 1976 atau preference separability menurut Gorman pada tahun 1968 terpenuhi. Ini syarat kita bisa menggunakan metode SAW. Nah, sejarahnya, jadi si Kirchmann and Ackoff pada tahun 1954 adalah orang yang pertama kali menggunakan metode SAW untuk menangani masalah pemilihan portofolio. Metode SAW mungkin adalah metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan untuk multiple attribute decision making atau MADM. Jadi biasanya sih kalau SAW lebih kalau misalkan milih kalau kemarin sih saya sama Kang Alif sempat bikin paper yang ini aplikasi mana yang paling banyak digunakan. Jadi aplikasi apa dari e-commerce yang paling banyak digunakan. Nah, di situ kan ada portofolio, ada kriteria-kriterianya gitu, seperti itu. Nah, kelebihan dari metode SAW itu sendiri dibandingkan dengan model pengambilan keputusan lainnya terletak pada kemampuannya untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan. Selain itu, SAW juga dapat menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada karena adanya proses perankingan setelah menentukan bobot untuk setiap atribut. Ini menurut Kusuma-Dewi pada tahun 2006. Intinya sih kalau saya gampangnya mah ya nanti kalau kita hitung pakai Excel gitu, ada matriksnya, dibikin matriksnya apakah itu minimum ataukah itu maksimum. Kalau minimum gimana rumusnya, kalau maksimum gimana rumusnya nanti bakal ada, setelah ini akan saya jelaskan. Nanti dilihat koefisien mana yang paling tinggi kemudian urutkan. Seperti itu. Nah, kemudian menentukan nilai bobot untuk setiap atribut kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Nah, kelebihan selanjutnya adalah penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dari bobot preferensi yang sudah ditentukan. Nah, adapun kekurangan dari metode SAW ini sendiri adalah perhitungan dilakukan dengan menggunakan bilangan crisp atau fuzzy, adanya perbedaan perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut atau benefit and cost. Ya, ada perbedaan ya, kalau misalkan benefit itu kan keuntungan cari sebesar-besarnya, kalau cost itu kan biaya ya, cari yang sedikit, paling sedikit. Kayak gitu. Nah, untuk menyelesaikan langkah atau menyelesaikan metode additive, Simple Additive Weighting atau SAW, yang pertama adalah menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan atau biasa disebut sebagai CI ya. Biasanya nanti kalau nggak salah di soal itu ada C1, C2, C3, C4, dan C5 lah. Kemudian menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria atau X, kemudian membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria. Ini sih kalau nggak salah di sini ya ada soal yang kemarin. Ini soalnya ini. Ada kriteria-kriterianya mana ya ini ya. C1, C2, kemudian X-nya itu bobot. Di sini menentukan bobot rating atau kemudian membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria CI, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut.
apakah atributnya keuntungan atau atribut biaya. Kalau tadi kan benefit dan cost. Kalau benefit cari yang setinggi-tingginya, kalau cost cari yang serendah-rendahnya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Nah, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi dengan vektor bobot, sehingga diperoleh nilai terbesar alternatif terbaik. A berapa? Bisa dibikin A1, A2, A3, dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, ini proses perhitungannya, di mana UI X menunjukkan kegunaan utility dari alternatif ke-1 dan kedua, dan misalkan WJ merupakan bobot weighting. Jadi ujungnya nanti matriksnya di R, matriks berapa, Y-nya weightingnya atau bobotnya berapa persen. Nah, berkaitan dengan kriteria untuk alternatif perhubungan. Nah, sebelum ke sana, ada proses di sini untuk ini yang tadi ya, yang dari V-nya, nilai V terhasil WJ dikali WRIJ. Kalau maksimum dibagi di bawahnya, kalau minimum atas jadi dibagi, seperti itu. Oke, kesimpulannya, metode SAO merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision making atau MADM. MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Metode SAO mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating atau bobot ya, yang dapat dibandingkan lintas atribut dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut harusnya bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya. Ini mungkin daftar pustaka yang saya gunakan, saya juga beberapa ambil dari internet, dari website yang di sini. Kemudian sekarang kita coba mengerjakan soal. Soalnya yang ini. Sebetulnya yang nomor 1, nah yang nomor 2 mungkin ya. Nah ini teh metodenya apa ya? Sebetulnya bukan SAO, di sini lebih ke poin faktor aja sih. Tapi kita cobalah selesaikan yang nomor, mungkin kalian ini jadinya nomor 1 kalau nggak salah kemarin. Karena di sini masih latihan soal tes tahun 2021. Oke, kita coba ya. Kalau saya lebih enak pakai Excel dulu. Habis itu pakai Excel. Nah, kemudian, di sini langkah pertama kita copy. Nah, ini sebetulnya ya, si kriteria ini nanti harus kita isi sendiri. Nah, ini harus jangan diisi. Nah, ini semua pakai if aja lah, biar gampang. Jadi di sini pakai if, di sini kriterianya apa. Nah, kita pakai if aja di sini, sama dengan if. Nah, disebut sangat produktif itu kalau apa katanya, kalau nilai ini dan ini dan ini, berarti kan harus pakai n ya. N apa di sini? Nilai ini lebih dari 6, apalagi nilai ini lebih dari 2, apalagi kemudian nilai ini lebih besar sama dengan 1. Ini disebut sebagai apa tadi? Sangat produktif. Sangat produktif. Kemudian selain itu ada if lagi kan, if nilai ini. Nah, sebetulnya ini teh harusnya menurutnya lebih dari 5 aja lah, lebih dari 5. Berarti enggak, ini kan atau ya, ini aja lah. Atau enggak deh, n aja, n. Kita buat n, nilai ini lebih besar sama dengan 5, kemudian nilai ininya lebih besar sama dengan 2. Kalau udah seperti itu, berarti dia termasuk yang produktif. Kemudian if lagi, nah ini if lagi, kita gini, nah lebih panjang, nah lebih enak ini. Set. Nah, if lagi kalau nilai, berarti kan kalau gitu ini aja 3 atau 4 sebetulnya bisa pakai atau ya, pakai or nih, or nilai ini sama dengan 3 atau nilai ini sama dengan 4.
Oke, harusnya N dulu depannya. Berarti N OR itu, dan juga sekarang nilai ininya harus lebih besar sama dengan 1. Berarti dia cukup produktif. Kemudian if lagi, pakai N lagi, pakai OR lagi, ini sama dengan 1 atau ini sama dengan 2. Udah, nggak pakai N berarti, nggak pakai N ini berarti, karena atau aja. Kalau itu berarti dia kurang produktif, sisanya berarti dia tidak produktif. Atau mau dibikin juga bisa kayak gini sih, bisa dibikin if nilai N aja, ini sama dengan 0, ini ya sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Kalau gini dia tidak produktif, sisanya belum ada masuk kriteria. Nah gini, 1 2 3 4 5 6 7 ya, kurang gimana nih? Kurang gimana nih? If ini udah 1 2, itu kurang 1. And ini udah, ini kurang lebih 1 deh kayaknya. Bentar, ini udah betul produktif. Ini N OR, ini nggak ketutup nih si N nya nih, si N nya nggak ketutup, yang N ini udah ketutup, ini udah coba tutup dulu satu-satu. 1 2 3 4. Dah. Ini teh syaratnya lebih besar, bukan lebih besar dari 7 ya, lebih besar dari 6. Nah, dia sangat produktif. Kita cek jawabannya apakah sama. Bandingkan yang ada di sini sama yang ada di sini. Dia sangat produktif, kurang produktif, tidak produktif, kurang produktif, cukup produktif, dan juga produktif. Dah, ini nomor 1 ya. Saya kasih jawaban ini nomor 1. Nampak banget ya, nomor 1 mah. Nah, sekarang kita buat untuk yang SAW. Untuk yang SAW, ini yang nomor 2. Coba kerjakan. Universitas Pendidikan Indonesia akan mencari calon ketua program studi dari kalangan dosen di setiap prodi tempat masing-masing dosen bekerja. Ada 5 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian tersebut, yaitu C1 katanya tes pengetahuan tridharma perguruan tinggi, C2 tes presentasi karya ilmiah unggulan, C3 tes psikotes atau kepribadian, C4 tes pengetahuan agama, C5 tes kemampuan bahasa Inggris. Dan ini kayaknya sih beneran real ya. Dan kemudian pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. Oke, C1 30, C2 80%, C3 25%, C4 15%, dan C5 10%. Ada 7 dosen yang menjadi kandidat atau alternatif untuk dipromosikan sebagai calon ketua program studi: Abdul, Budi, Selin, Deborah, Eleanor, Francisca, dan Gideon. Hasil tersebut sebagai berikut. Nah, kalau paling gampang sih dari sini. Kita coba kontrol fixin lah. Nggak usah pakai warna hijau kali ya, gini aja. Oke, kayak gini. Kemudian ini dikasihin lah data gini. Nah, kemudian kita coba tulis bobotnya.
C1 berapa tuh? 30% berarti 0,3, kemudian 0,2, 0,25, kemudian 0,15, kemudian 0,1. Ini aja jangan lupa ini si bobot ini kita buat format selnya dalam bentuk persen. Nah, biar kelihatan persentasenya. Kalau saya biasanya ini tuh dikasih highlight lah, warna apa ya, warna kuning gitulah. Nah, warna kuning. Nah, habis itu kita buatlah namanya matriks normalisasi atau matriks ternormalisasi. Normalisasi yang pakai rumus ini nih. Yang ini, kalau nyari nilai maksimum pakai rumus ini. Nah, berarti sekarang biasanya sih kalau matriks normalisasi pilihannya jadi gini di sini. Pilihan di sini tetap C1, C2, C3. Nah, di sini jadinya gini, misalnya A1, A2 sampai A7 ya. Nah, sampai A7. Nah, ini rumusnya sama dengan apa? Nah, di sini rumusnya sama dengan nilai ini. Nah, XIJ per maksimal dari sini. Max. Nah, dari yang ada di sini. Karena kita yang dilihat adalah nilai tertinggi. Berapa semuanya nilai tertinggi, nggak ada aturan nilai maksimum minimum ya. Nah, terus jangan lupa si maksimum di sini biar kita bisa geser ke bawah, ke kiri, ke kanan. Oke, nih kalau gini bisa nggak? Kalau gini artinya sih kan tetap di C ya. Enggak ya? Nah, ini aja lah. Nah, gini, sini. Nah, kemudian cari ke sini. Nah, tarik ke sini. Nanti ada yang nilai angka 1 yang maksimalnya berapa. Di sini ternyata maksimalnya kan 86 ya si Gideon. Ya udah kalau gitu. Nah, ini sebetulnya bisa ke sini semuanya. Nah, ini ganti. Kalau misalkan D ya sama D. Berarti di sini jadi D. Di sini juga jadi D. Ini juga sama. Yang ini dari nilai yang E ya. Salah. Ini E. Ini juga E. Ini juga sama. Ini berarti yang kolom F. Ini juga kolom F. Ini juga sama nih. Ini kolom G. Ini juga kolom G. Nah, habis itu udah geser cekrek. 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 Nah, sekarang berarti kan kita bisa selalu di sini nih. Kita lihat sekarang di sini nilai V-nya. Nah, ini ada nama saya, ada termasuk pilihan berapa. Nah, sekarang kita cari yang terakhir nilai V. Kan di sini katanya nilai V yang lebih besar berarti bahwa alternatif A menjadi yang terpilih. Jadi kita cari di sini skor V. Skor V, rumusnya apa di sini? Skor V adalah weighting dikali nilai yang ada di sini. Ya sudah, berarti sama dengan weightingnya ini dikalikan ini untuk pilihan 1. C1-nya ditambah bobot dari nilai ini dikalikan nilai bobot C2 ditambah nilai bobot yang C3 dikalikan nilai dia berada, kemudian ditambah nilai dari ini bobotnya dikalikan ini, kemudian ditambah nilai ini dikalikan ini. Nah, biar nanti bisa langsung ke bawah. Ini kan yang C9, yang 99-nya kasih inilah, kasih dolar biar nanti nggak geser-geser. Nah, gini. Ini geser, ini geser, ini geser, ini geser, ini geser, ini geser. Tek ke sini, habis itu udah. Nah, kalau mau gampang di si Excel itu ada format ini, conditional format, highlighting, terus kemudian atau color scale deh. Color scale yang paling tinggi yang bisa saya warna merah. Kalau misalkan masih bingung, ini kita bisa di sini. Custom sort, kemudian di sorting skor V yang paling besar dulu. Nah, jadi berdasarkan nilai ini, nih. Kenapa bukan si ini ya? Yang paling besar sih. Oke, ini gini dulu. Ini coba ya. Di sorting, custom sort, my header di sini skor V, large to small. Kok gitu ya? Atau sebentar.
Kalau di sini kan paling tinggi itu selin ya, 0,94. Nah, saya tuh pengen ngesortir ini nih. Biar disortin yang paling gede dari paling atas. Nah, kalau gini bisa nggak nih? Ke situ juga ya. Lah, kalau di sini udahlah kita kalau lagi nih. Nah, saya pakai header dari kolom D large to small. Gitu juga ya. Udahlah, dari sini saya jadi masih penasaran sih. Kalau misalkan kita ke sini, ini values, kemudian kita sorting large to small. Tuh jawabannya ini harusnya sih selin paling tinggi ya dengan skor 0,94. Berarti di sini nanti yang layak jadi kaprodi di sini berarti si selin 0,94. Nah, kenapa tadi rada berkali gitu ya? Adalah biarin aja lah ya. Pokoknya nanti di sini yang peringkat pertama baru ini ya. Ini peringkat kedua, ini peringkatnya. Peringkat 1, 2, kemudian cari yang lebih merah lagi. 3 kayaknya ini ya. 3, kemudian 4-nya ini kayaknya kalau di warna ya 4. Di peringkat 5, peringkat 6, ini peringkat 7 si Budi. Nah, gitu. Paling yang dipilih ya ini selin karena punya nilai bobot paling tinggi. Oke, ini nomor 2. Nah, sekarang kita coba nomor 3. Beres ya. Jadi nomor 2 kesimpulannya dengan menggunakan metode SAO melakukan proses dan telah dilakukan proses perhitungan secara rinci dengan tahapan SAO ya. Ternyata selin mendapat nilai paling tinggi dan dianggap paling layak untuk menjadi ketua program studi berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh Budi. Oke, nah sekarang nomor terakhir, nomor 3. Saya masih penasaran tapi nggak boleh nanti dulu ya. Nah, sekarang ini kita baca nomor 3. Nah, nomor 3 ini, panjang nih. PT Himapedia akan menginvestasikan sisa hasil usahanya dalam satu ini beberapa alternatif investasi telah diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk memperoleh investasi, juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaannya ke depan. Beberapa kriteria yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yaitu harga. Nah, kan tadi kalau misalkan ada di sini nih, kalau cost cari yang minimum. Nanti harga kan cost biaya ya, yaitu seberapa besar harga barang tersebut, itu kita cari yang minimum. Kemudian C2, nilai investasi 10 tahun ke depan, yaitu seberapa besar nilai investasi barang dalam waktu 10 tahun ke depan, berarti kan seberapa besar benefit masuknya, seberapa untung. Nah, di situ pakai cari yang maksimum. Kemudian ada daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, yaitu seberapa besar peranan barang dalam mendukung naiknya tingkat produktivitas perusahaan. Daya dukung diberi nilai 1 sama dengan kurang. Kalau misalkan 2 itu artinya cukup mendukung, 3 itu sangat mendukung. Ini cari nilai yang maksimum, yang di sini sangat mendukung. Kemudian prioritas kebutuhan merupakan tingkat kepentingan kemendesakan. Barang yang dimiliki perusahaan prioritas memiliki, kalau 1 berarti sangat berprioritas, 2 berprioritas, 3 cukup berprioritas. Kita lihat di sini. Kan paling bagus yang 1 ya, berarti cari nilai minimum. Kemudian yang terakhir ada C5, ketersediaan atau kemudahan merupakan ketersediaan barang di pasaran yang diberikan nilai kalau 1 sulit, kalau 2 cukup mudah, kalau 3 sangat mudah. Berarti di sini yang paling gampang diambil berarti cari yang maksimum. Oke, pengambilan keputusan ada kriterianya sebagai berikut, 25%, 15%. Oke lah, ini kita copy paste. Nah, ini sudah diterjemahkan ya. Kita ke sini sekarang, copy paste. Nah ini ke sini lah. Kita buat ini rata tengah. Kemudian tulis dulu bobot. Nah, bobotnya di sini berapa persen tadi? Bobotnya 0,25, 0,15, 0,30 lah ya, sama aja sih. 0,25 sama 0,05. Kalau mau lihat, ini dibuat gini aja. Format cell,
presentasi 0, kemudian ini dikasih warna kuning karena nanti sebagai bobot. Nah, situ kita buat matriks normalisasinya. Nah, ini pilihannya kita biasanya pakai ini aja lah, yang A1, A2, A3, A4 ya. A3, A4, kemudian udah. Ini juga tinggal C1, C2 sampai C5. Nah, yang C1 itu nilainya minimum. Nah, kalau minimum rumusnya beda. Kalau tadi maksimum nilainya per max, kalau minimum nilainya dibalik. Berarti nilai min per angkanya. Berarti sama dengan min dari sini sampai sini. Kemudian baru dibagi ini. Nah, ini jangan lupa pakai tanda dolar, pakai tanda dolar, pakai dolar, pakai dolar. Nah, dapat segini. Kalau yang C2 itu apa nih? Maksimum atau minimum? Maksimum. Kalau maksimum berarti sama dengan nilai ini per max dari sini sampai sini. Jangan lupa pakai dolar. Ini pakai dolar, ini pakai dolar, ini pakai dolar, ini pakai dolar. Nah, ini maksimum. C3 masih maksimum, kita anggap sama. C4 minimum, C4 minimum berarti ini. C5 maksimum berarti ini. Nah, gantilah di sini. Ini ganti jadi huruf D, juga jadi D. Nah, geser. Ini minimum untuk kolom E, ini juga sama untuk kolom E. Nah, jadi maksimum nilainya tetap 1 ya, semuanya sama. Nah, ini untuk kolom F ya. Ini F, ini juga F. Nah, terus itu gimana? Ya udah sama kayak yang tadi terakhir. Jadi di sini alternatif pilihannya apa? Pilihan termasuk A1, A2, A3-nya itu apa? Jadi saya baru hitung. Nilai skor V-nya berapa? Nilai skor V gimana? Ya sama kayak tadi. Berarti sama dengan bobot dikalikan ini ditambah bobot dikalikan ini ditambah bobot dikalikan ini ditambah bobot dikalikan ini ditambah bobot dikalikan ini. Nah, di sini jangan lupa pakai dolar, 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 pakai dolar. Nah, dapat di sini yang paling tinggi yang mana? Ini kalau saya masih penasaran loh, kenapa tadi nggak bisa disortir? Harusnya bisa nih, skor V. Tuh, kenapa ya? Bisa sih harusnya. Udahlah gini aja ya. Nah, ini kita pakai ini aja nih, conditional format. Yang color grade gini lah. Nah, ini yang paling tinggi yang warnanya merah. Ini sebetulnya kalau di sorting bisa loh. Ini pindah ke sini, pakai values, kemudian ini sorting dari large ke small. Tuh, si rankingnya sama kan nih? Kita lihat ini peringkat ya, jadinya peringkat 1, 2, kemudian 3, 4. Berarti upgrade alat jauh lebih penting. Kemudian habis itu baru inovasi layanan, habis itu baru beli komputer, kalau beli tanah nanti aja. Betul nggak? Jadi yang pertama di sini upgrade alat, inovasi layanan, membeli komputer, dan membeli tanah. Jawabannya sama sih. Nantilah kita bahas coba-coba lagi ya. Kalau misalkan ini tadi kenapa nggak bisa disortir?
Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kunci jawabannya udah ada, nanti mangga kita cocokkan jawaban dari masing-masing apakah sama atau tidak. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.